Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid dari SMA Negeri 1 Tinambung, Sultan Hasanuddin. Aku Imalem Basi Muhammad Bakir Demat Tawang Karem Bonto Mangepe, kerap disapa Sultan Hasanuddin atau ayam jantan dari timur. Aku lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Aku merupakan putra dari pasangan Manuntungi dan Matola dan Isak Beto Maulakuntu. Sejak kecil, aku telah memperlihatkan jiwa kepemimpinan sebagai seorang pemimpin masa depan. Kerajinan dan kecerdasanku dalam belajar sangat menonjol, terutama dalam mempelajari ilmu politik, ilmu diplomatik, bahkan pemerintahan. Oleh karena setelah ayahku wafat, aku pun dinobatkan sebagai Raja ke-16 Goa. Di bawah kepemimpinanku, kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya. Dan pada masa itu, Belanda diwakili oleh VOC berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan ingin memonopoli jalur perdagangan yang ada di wilayah Indonesia Timur. Yang mana Goa merupakan kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan. Namun aku sebagai Raja Goa menentang keras hak monopoli yang dijalankan oleh VOC. Hei Sultan Hasanuddin, kedatangan kami kemari ingin memberimu surat perjanjian agar kami berhak mengambil hasil rempah-rempah yang ada di tanah Goa ini. Apa yang kalian katakan Belanda? Aku, Sultan Hasanuddin, sebagai Raja Goa tidak akan memberikan sepeser pun tanah hak milik Goa untuk kalian miliki. Karena kami berpendirian bahwa Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk digunakan oleh seluruh umat manusia. Hingga tidak ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Belanda selain menghancurkan kerajaan Goa. Dan pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksmana Cornelis Spilman, Belanda berusaha menguasai kerajaan-kerajaan kecil untuk dapat menaklukkan kerajaan Goa. Bagaimana ini? Kita tidak dapat menaklukkan kerajaan Goa. Bagaimana kalau kita hancurkan saja kerajaan Goa itu dengan terlebih dahulu menguasai kerajaan-kerajaan kecil untuk menaklukkannya? Namun mereka tidak dapat menundukkan dan menaklukkan kerajaan Goa. Tetapi Belanda tidak menyerah dan melakukan penyerangan. Dan perang besar pun terjadi antara kerajaan Goa melawan Belanda yang dibantu oleh Arung Palaka dari Bone yang disebut dengan Perang Makassar. Penyerangan pun terjadi sangat sengit hingga daerah Goa setapak demi setapak dikuasai oleh Belanda sehingga Goa merasa terdesak. Hei Sultan Hasanuddin, kalau kau tidak ingin tanah Goa ini hancur rata dengan tanah, segeralah tanda tangani perjanjian ini. Dengan berbagai pertimbangan, aku pun menandatangani perjanjian Bongaya pada bulan November 1667. Namun aku tahu bahwa isi dari perjanjian itu sangat merugikan rakyat Goa. Dan untuk kesekian kalinya, perang besar pun muncul kembali. Aku memberikan penyerangan yang sengit, namun Belanda meminta bantuan dari luar sehingga dapat menerobos benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu Benteng Sombaopu pada tanggal 24 Juni 1669 dan akhirnya rata dengan tanah. Setelah 16 tahun berperang, aku pun kalah dan mengundurkan diri dari jabatanku sebagai seorang raja dan memilih menyebarkan agama Islam dan sambil tetap menanamkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan pada tanggal 12 Juni 1670, aku pun menghembuskan nafas terakhirku di Benteng Sombaopu dan mengatakan bahwa Bugis dan Makassar adalah saudara. Aku dan Raja Bone bukanlah musuh. Dan kini namaku diabadikan dalam salah satu nama universitas, yaitu Universitas Hasanuddin, Kodam 14 Hasanuddin, dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 087/TK tahun 1973, tanggal 6 November 1973, aku pun dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia. Adapun pesan-pesan yang ingin kusampaikan kepada para generasi yang akan datang, bahwa kita semua adalah saudara. Si pakatauki saling memanusiakanlah,
si paka ngeki saling mengingatkanlah, dan si paka lebiki saling menghargailah. Sirina PC, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup menanggung malu. Saya, Muhammad Farid, sebagai salah satu generasi bangsa, walaupun Sultan Hasanuddin telah tiada, tetapi semangat juangnya tetap ada di dalam dada setiap insan yang mendambakan perdamaian dan kebebasan di bumi Pancasila ini.